Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa IAI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini, pada saat ini kita masih dapat berjumpa dan kita masih dapat melaksanakan salah satu ibadah penting dalam agama kita, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita dalam puasa. Beliau adalah uswah serta contoh kita dalam beribadah dan dalam seluruh aspek kehidupan kita, terutama ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini sesuai dan sama seperti apa yang telah beliau contohkan pada saat beliau masih ada, sehingga nilai-nilai puasa ini betul-betul dapat kita miliki dan kita jadikan sebagai pegangan hidup kita ke depan menjalani sisa-sisa hari kita insyaallah. Para pemirsa IAI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain puasa, ibadah atau ajaran Islam lain yang cukup penting dan terkait juga dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan adalah ibadah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam di antara 5 rukun Islam yang lain. Zakat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Aqimus shalah wa atuz zakat." Tunaikan salat atau tegakkan salat dan tunaikan zakat. Dalam ayat ini Allah menyamakan antara perintah salat dan perintah zakat. Artinya apa? Artinya zakat sama pentingnya dengan sholat. Sehingga kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, kita taat menjalankan sholat, maka sudah seyogianya, sudah seharusnya juga kita taat dan patuh untuk menjalankan atau melaksanakan ibadah zakat. Para pemirsa IAI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya atau berdasarkan fikih, zakat terbagi dalam 2 bentuk. Yang pertama apa yang kita kenal dengan zakat harta atau zakat mal, yaitu mengeluarkan sebagian daripada harta kita untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang sudah diatur oleh ajaran Islam. Itu zakat mal. Yang kedua, apa yang kita kenal dengan zakat fitrah. Zakat yang kedua ini, yaitu zakat fitrah, adalah salah satu bentuk zakat yang ditunaikan hanya pada bulan Ramadan. Artinya, tidak ada zakat fitrah yang dilaksanakan atau ditunaikan di luar bulan suci Ramadan. Lalu kenapa ada perintah zakat fitrah tersebut? Apa dalil yang memerintahkan kita, yang menyuruh kita untuk menunaikan zakat fitrah? Pemirsa IAI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tu'matan tuhratan
lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Ini merupakan atau ini adalah salah satu hadis yang menjadi dalil pelaksanaan zakat fitrah. Apa artinya? Artinya adalah Rasulullah telah mewajibkan kalian semuanya untuk membayar zakat fitrah. Apa fungsi zakat fitrah? Kelanjutan daripada hadis ini mengatakan rotan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Jadi zakat fitrah ini fungsinya berdasarkan hadis ini adalah untuk mensucikan, membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan atau dari senda gurau, lagwu, ya, senda gurau yang sia-sia, dan juga minar rafath, mensucikan orang yang berpuasa tadi dari perbuatan keji, perbuatan yang tidak baik. Itu fungsi zakat fitrah yang pertama. Jadi fungsinya yang pertama adalah untuk mensucikan, membersihkan orang-orang berpuasa tadi dari perkataan-perkataan yang mungkin pernah terucap saat perkataan kotor yang mungkin pernah terucap saat kita melaksanakan ibadah puasa. Dan juga untuk membersihkan, mensucikan kita yang berpuasa ini dari perbuatan keji, minar rafath. Barangkali walaupun kita berpuasa tetapi kita masih melaksanakan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang keji, yang kotor, maka dengan zakat fitrah Rasulullah ingin puasa kita dibersihkan dari perbuatan kotor tersebut. Ini tujuan zakat fitrah yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hadis ini tadi pemirsa sekalian, zakat fitrah bertujuan tu'matan lil masakin. Apa artinya? Memberi makan kepada orang-orang miskin. Itulah sebabnya para pemirsa sekalian, kenapa zakat fitrah dianjurkan untuk dibayar pada akhir atau menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan. Walaupun pada hakikatnya zakat fitrah boleh dibayar, boleh ditunaikan di awal-awal bulan suci Ramadan. Itu sah-sah saja. Namun karena ada tujuan yang kedua ini, yaitu tu'amatan lil masakin, memberi makan orang yang miskin, maka dianjurkan untuk dibayar di akhir bulan suci Ramadan. Dengan tujuan apa? Agar apa yang diterima oleh orang-orang miskin dari zakat fitrah tadi dapat membantu mereka, dapat membuat mereka lebih bergembira, dapat membuat mereka lebih punya kesempatan untuk merayakan hari Idul Fitri dengan senang, dengan hati yang gembira, dengan hati yang ceria, karena mereka mendapat bantuan berupa makanan atau berupa uang dan lain sebagainya yang diberikan oleh sahabatnya, saudaranya dalam bentuk zakat fitrah tersebut. Jadi ini pemirsa sekalian, tujuan zakat fitrah kalau kita kembali kepada hadis yang kami bacakan tadi. Para pemirsa IAI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita membayar atau melaksanakan zakat fitrah? Dalam kesempatan yang singkat ini dan kembali kepada hadis yang kami bacakan tadi, maka paling tidak di antara konsep membayar zakat fitrah itu adalah man addaha qabla shalah wa hiya zakatun maqbulah. Maka barang siapa yang membayar zakat sebelum dilaksanakannya sholat. Sholat di sini artinya sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri. Maka barang siapa yang melaksanakan zakat atau membayar zakat, menunaikan zakat sebelum sholat Idul Fitri, wa hiya zakatun maqbulah. Maka insya Allah inilah yang dimaksud dengan zakat yang diterima, zakat fitrah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Tapi barang siapa yang membayar zakatnya setelah dilaksanakan sholat Idul Fitri, maka dia hanya mendapat pahala sedekah saja. Tidak mendapat pahala atau belum tertunai yang namanya zakat fitrah. Oleh karena itu, pada prinsip dasarnya zakat fitrah harus dibayarkan paling lambat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri.
maka insya Allah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun prinsip-prinsip lain, syarat-syarat lain dalam melaksanakan zakat fitrah, para pemirsa sekalian bisa mengkajinya, bisa mempelajarinya melalui berbagai sumber, atau bisa bertanya kepada para ahli agama, kepada ustadz, kepada ustadzah, kepada alim ulama, yang insya Allah akan dijelaskan lebih luas lagi terkait dengan teknis pelaksanaan atau penunaian zakat fitrah tersebut. Namun paling tidak, pada kesempatan kali ini kami sampaikan tujuan, paling tidak 2 tujuan daripada zakat fitrah dan filosofi dasar daripada zakat fitrah, dan juga bagaimana atau kapan zakat fitrah itu ditunaikan, dilaksanakan. Jadi pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah paling tidak memiliki 2 tujuan utama tadi, kemudian dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri agar bernilai zakat fitrah, kalaupun tidak maka hanya bernilai sebagai sedekah biasa saja. Para pemirsa IATV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sedikit wawasan bagi kita, ini sedikit tambahan ilmu bagi kita, terutama terkait dengan zakat fitrah yang masih sangat erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan atau ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya tidak sampai lengah atau luput dari membayar, dari melaksanakan kewajiban kita, yaitu membayar zakat fitrah ini, dan mudah-mudahan semua yang kita bayarkan nantinya bernilai amal ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.